Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Valdri Esau Theodor Roti. Di sini saya akan membahas sistem pemerintahan parlementer. Sebelum itu, kita cari tahu dulu, apa itu sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan merupakan jati diri satu bangsa, bukan saja dapat kita lihat dari bagaimana karakter pokok dari para warga bangsa, tetapi juga dari pilihan ideologi dan sistem pemerintahan yang dipilih oleh bangsa tersebut. Sistem parlemen adalah merupakan sistem pemerintahan yang parlemennya atau legislatifnya memiliki peranan penting dalam satu negara. Sistem parlementer terdapat dua pemimpin, yakni Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara. Parlemen mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan menjatuhkan Perdana Menteri. Dalam sistem ini, tidak banyak ikut campur mengenai sistem pemerintahan. Meskipun begitu, bukan berarti parlemen bisa semena-mena, seperti halnya parlemen bisa menjatuhkan pemimpinnya, maka presiden terhadap saran Perdana Menteri juga bisa membubarkan parlemen. Ciri-ciri pemerintahan parlemen. Pertama, dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden. Kedua, kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif. Ketiga, Perdana Menteri memiliki hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kelima, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Keenam, kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Dan yang ketujuh, parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut. Kita masuk ke dalam contoh negara-negara parlementer. Pertama adalah Israel. Kepala negara atau presiden Israel secara de jure, posisi ini memiliki peran yang seremonial dan tidak dianggap sebagai bagian dari cabang pemerintahan. Salah satu contoh peran presiden adalah penandatanganan setiap undang-undang dan perjanjian internasional secara bilateral. Berikut adalah negara Jepang. Parlemen Jepang atau Kokai adalah nama parlemen Jepang. Parlemen Jepang terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Penasehat. Kedua majelis dipilih secara langsung melalui sistem pemilihan paralel. Di samping memutuskan undang-undang, Kokai bertanggung jawab memilih Perdana Menteri Jepang. Menurut konstitusi Jepang, Kokai merupakan aparatur kekuasaan negara tertinggi dan satu-satunya aparatur negara yang menciptakan undang-undang di Jepang. Yang berikut adalah Inggris. Inggris dikenal sebagai ibu atau pencetus sistem pemerintahan parlementer, sebab Inggrislah yang membuat sebuah sistem pemerintahan parlementer yang dapat diterapkan dengan baik untuk pertama kali. Sistem ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih wakilnya melalui pemilihan umum yang demokratis untuk dapat mengatasi persoalan sosial, ekonomi, kemasyarakatan sehingga terciptanya kesejahteraan rakyat. Berikut adalah negara Spanyol. Parlemen Spanyol adalah badan legislatur Spanyol. Parlemen ini merupakan sebuah parlemen bikameral yang terdiri dari Kongres Deputi atau Majelis Rendah dan Senat Majelis Tinggi. Cortes memiliki kuasa untuk mensahkan segala hukum dan mengubah konstitusi. Akan tetapi, karena Spanyol adalah sebuah negara anggota Uni Eropa, maka ia harus membagi otoritas legislatif dengan konsil dan parlemen dari UE.